Nama saya Mr. Dix. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan dalam segala aktivitas kita, diluaskan pintu rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf mungkin suaranya agak sedikit balidug ya. Masih dalam proses recovery, cukup lama juga saya kurang diberi amanah ya, kurang enak badan, sakit. Mudah-mudahan bisa terus memberikan yang terbaik buat teman-teman semua, baik itu dalam modul mata kuliah, kemudian hal-hal yang sebabnya berbagi, terutama yang dalam bidang informatika. Nah, kali ini saya akan share salah satu teknologi, ini bukan source code ya biasanya, tapi tentang remote desktop connection. Nah, ini salah satu fasilitas yang ada dalam Windows, remote desktop connection. Nah, kita akan melakukan remote desktop connection melalui VPN di Mikrotik. Oke, kita langsung saja ke TKP. Baik ya teman-teman, apa itu remote desktop connection ya? Mungkin secara umumnya adalah melakukan remote untuk koneksi ke komputer yang lain. Biasanya kalau saya nih melakukannya untuk server ya, jadi bukan ke PC biasa. Nah, sebelumnya kita lihat requirement komputer yang saya gunakan ya. Ini kira-kira apa nih spesifikasinya. Oke, kita tunggu. Ayo, nah ya. Ini Windows-nya Windows 10 Pro, kemudian memorinya 8 GB, tipe prosesornya Intel Core i5 ya 2400. Ini model yang lama ya. Nah, syarat untuk mengaktifkan remote desktop dengan VPN ini adalah harus memiliki IP public ya. Apa itu IP public? Mungkin secara garis besar saja itu IP public itu sebagai media komunikasi antar jaringan komputer. Jadi kalau dengan IP public kita seolah-olah bisa dalam satu jaringan lokal, padahal sebetulnya itu bisa beda wilayah, beda kota, bahkan beda negara. Jadi seolah-olah itu bisa dalam satu gedung yang dalam satu kesatuan jaringan dengan adanya IP public. Nah, IP public ini ada dua, ada yang statis, ada dinamis. Kalau statis berarti dia nggak pernah berubah, tapi kalau dinamis biasanya berubah tergantung dari ISP yang kita gunakan. Ada yang 1 bulan itu perubahannya bisa sampai 2-3 kali, 4 kali, seminggu sekali gitu ya. Nah, pilihannya yaitu tergantung dari nanti kebutuhannya, karena itu sangat dipengaruhi biaya. Jadi biaya per bulannya itu beda antara yang tidak ada IP public dengan ada, kemudian yang ada statis dan dinamis. Nah, kita lihat contohnya aja, kita praktekkan langsung manfaatnya seperti apa. Ini kalau di Windows 10 ini udah saya setting ya komputer saya. Ini salah satunya saya akan koneksikan dengan klien yang biasa saya maintenance untuk aplikasinya ya, seperti ini. Nah, ini udah buat VPN. Oke, kita koneksikan, connect, tunggu. Nah, ini udah connected ya. Nah, ketika kita menggunakan VPN Mikrotik, itu seolah-olah saya tuh udah dalam satu jaringan mereka, perusahaannya ya yang saya kelola, sehingga saya bisa melakukan map drive. Map drive itu jadi membuat directory di Windows dimana sumber filenya itu bisa dari komputer yang beda kota, beda negara, ketika sudah kita koneksikan VPN-nya seperti ini nih ya. Ketika diklik maka dia menanyakan account yang kita buat di server. Kebanyakan kalau saya sih lebih ke server, kita jarang remote komputer yang sifatnya klien atau yang PC biasa. Apa perbedaannya dengan TeamViewer? Kalau TeamViewer kita meremote itu seolah-olah kita membajak komputer, jadi orang yang menggunakan di sana itu mau tidak mau harus istirahat terlebih dahulu ya selama kita menggunakannya. Tapi kalau pakai remote desktop connection ini, maka komputer yang di remote
walaupun sedang digunakan mereka nggak tahu bahwa dia itu sedang kita remote. Oke, nah kita coba ini misalnya ya. Nah ya, jadi ini aktif direkturnya, padahal ini kan servernya beda jauh lagi ya, jadi beda kota, beda wilayah. Nah, salah satu manfaat remote desktop digabung dengan VPN MikroTik seperti ini. Kemudian secara lisensi Microsoft itu tidak memberi ini free ya dari Microsoft dengan sifat seperti ini. Di remote desktop itu salah satu fasilitas yang memang disediakan oleh sistem operasi Microsoft, dan ini bisa digabung dengan beberapa klien walaupun bukan Microsoft. Kemudian saya coba itu bisa dengan Linux atau Macintosh, itu bisa ya. Nah, ini free. Jadi kalau kita biasanya orang-orang yang membuat pemrograman desktop secara client server itu ada biayanya. Jadi per klien akan dihitung biayanya berapa. Tapi kalau dengan remote desktop itu gratis. Nah, kita coba koneksikan langsung ke servernya. Remote seperti ini, tinggal diklik saja, kemudian IP yang digunakan oleh server kita itu apa. Oke, nah dia akan menanyakan account yang kita buat. Alhamdulillah, nah ini udah langsung masuk ya, seperti ini nih ya, udah langsung masuk. Ini adalah server yang saya maintenance remote dengan beda wilayah, beda kota. Oke. Nah, kelebihannya remote desktop itu kalau secara IT, maka staff IT itu hanya lebih concernnya di server aja, karena semua data, semua aplikasi itu di server. Jadi seolah-olah kalau remote desktop itu server yang memiliki banyak mouse, sehingga klien yang terkoneksi ke server tidak harus yang canggih, yang biasa, yang Pentium 4 biasa, Celeron yang membernya 2 atau 4 itu udah cukup, karena mereka sebatas media saja, yang dikelola resource-nya ada di sini, hanya kelemahannya tadi. Jadi karena seolah-olah komputer dipakai bersama, maka requirement-nya itu harus besar, tinggi. Ini untuk berapa user? 10 termasuk saya ya. Kalau dilihat requirement-nya ini Windows Server 2008 ori ya, standar, kemudian 4 GB. Sampai dengan saat ini dengan jumlah user internal di perusahaan mereka itu ada 10, mungkin teman saya 11 di luar dari perusahaan mereka, hanya remote saja, itu masih normal. Nah, biasanya sih kebanyakan untuk program-program pemrograman desktop. Nah, ini kebetulan aplikasi yang udah saya share juga di web tentang servis kendaraan ya, auto body repair. Itu kendaraan-kendaraan yang lebih banyak kayak rumah sakit lah ya. Jadi kendaraan-kendaraan yang kena musibah, jatuh, kesenggol, tergores, itu semua diperbaikan di sini ya. Program ini udah saya share, udah lengkap sampai laporan-laporannya juga udah ya. Jadi bisa digunakan oleh teman-teman semua. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin mengaplikasikan remote desktop melalui VPN? Yang pertama, tadi kita harus memiliki IP public, apakah itu nanti dinamis atau statis. Setelah itu kita setting di MikroTik servernya, jadi bukan di klien ya, di server. Jadi di server ini ada MikroTiknya seperti ini nih ya teman-teman. Oke, masuk aja. Nah, kemudian pilihannya ada triple PPPP. Nah, seperti ini nih. Kemudian script aja, pilih script ya, tinggal plus seperti ini, kemudian masukkan IP. Nah, IP kan ada beberapa kelas, silahkan di ini aja sesuai kebutuhannya, ada kelas A, kelas B, kelas C. Ini kelas A ya. Name-nya disesuaikan dengan nama pengguna, misalnya tes. Passwordnya silakan aja ya, dirubah mau 123456789 misalnya ya. Servisnya ini nggak perlu dirubah. Kemudian lokal addressnya ini baiknya berurutan. Jadi kalau misalnya ini kan udah 2,
ya 1 dengan 2, 3 dengan 4. Nah ini 5 dengan 6 nggak ada ya, 6 dengan 7, 8, 9, atau kita boleh sambung dari 11 berarti sininya 32, 72, 1.12 dengan 32.72, 1.13 seperti ini. Jadi terus-terusan nyambung. Buat nah ini udah kebentuk ya passwordnya. Jadi kita udah membuat user account VPN. Hanya itu saja ya. Itu untuk account VPN nya. Nah yang selanjutnya setelah kita setting user account VPN, kita setting user account untuk remote desktopnya. Nah ini kalau di komputer server 2008 teman-teman tinggal masuk ke komputer manajemen. Ini boleh diketik seperti ini aja, komputer manajemen, kita pilih ya, kemudian pilih di sini ada user, klik seperti ini, new user, username-nya apa, misalnya tes ya. Ya ini sini ada password untuk masuk ke remote desktopnya nih, misalnya T123 $, 123 T123 $, 123 create. Oke, ini nanti kebentuk. Nah di sini ada user must change password. Ini kita ini aja ya, artinya dia nggak bisa merubah password. Ini ada tes nih. Nah selanjutnya kita aktifkan member of-nya. Di sini pengaturan untuk hak aksesnya. Remote desktopnya harus kita aktifkan dulu seperti ini, remote desktop. Oke. Nah selanjutnya dia usernya sebagai apa nih, usernya nih ya, apakah dia juga bisa mengcopy dan sebagainya, itu boleh menggunakan atau mengaktifkan, ada administrator kayak gini nih, administrator ketik. Nah, kalau ini diaktifkan, kemampuannya hak aksesnya sama seperti administrator. Untuk hanya user sendiri, nanti hak aksesnya juga ini bisa kita atur ya. Secara umumnya paling user, administratornya ini kita remove aja. Nah kalau seperti ini dia nggak bisa untuk melakukan sharing file, nggak bisa, jadi hanya dilakukan oleh administrator saja. Kemudian untuk menghapus file nggak bisa. Ini kalau statusnya user, setelah itu kita apply aja. Oke ya. Jadi udah buat dengan nama user account. Tadi ada tes di VPN dan juga ada di komputer manajemen. Nah server yang akan dijadikan sebagai remote desktop juga harus diaktifkan. Cara mengaktifkannya itu cukup klik kanan seperti ini aja nih, klik kanan, device manager mana. Oke bentar ya, jadi harus diaktifkan remote setting. Nah ini nih ya, di remote desktopnya ada pilihan don't allow connection to this computer atau juga allow connection from computer any version of remote desktop. Nah ini yang diklik ini artinya memperbolehkan siapa saja yang meremote ya komputernya, tapi dengan aturan tadi kita udah buat VPN nya, kita buat user account nya. Oke, ini kita tutup seperti ini. Oke. Nah cara melakukan setting di klien komputer kita ya seperti ini. Oke, kita lihat. Nah ini kan ada jadi connect ya, udah connect, ini kita disconnect dulu. Oke, masuk ke control panel seperti ini teman-teman nih ya, tunggu. Nah selanjutnya ada pilih network. Nah sini ada pilihan setup a new connection network or network, pilih seperti ini, kemudian pilih ini connect workplace VPN, next lagi. Karena saya udah ada, ini ada pilihan create new connection, ada pilihan yes I will choose exciting, ini pilih yang new saja, pilih connection. Di sini ada internet address. Nah di sini kita masukkan IP publicnya ya, dari ESP itu kita masukkan di sini IP public.
destination name ini saya kasih contoh aja lah ya, misalnya 19 16 8 112. Nama ininya misalnya VPN connection test. Oke, begini create aja. Maka kita lihat hasilnya di sini udah ada. Nah ini VPN test. Oke, nah ini yang udah saya buat sebelumnya. Nah ketika di double klik harus seperti ini. Nah untuk merubah yang IP statis dinamis di sini nih, biasanya ujungnya aja yang berubah ya teman-teman, ininya tetap sama nih ya. Ini kalau kita rubah tadi kan tesnya saya ini aja sampel aja nih, jadi ini yang dirubah. Nah selanjutnya bagaimana ketika di double klik ini ada pertanyaan username dan passwordnya. Username password ini adalah username yang kita buat tadi di VPN Mikrotik ya. Nah kita masukkan di sini. Nah kalau saya kan udah tadi kan kita buat tes ya. Nah oke, nah ini udah saya setting otomatis. Jadi ketika klik connection, tunggu ya. Jadi VPN itu user accountnya adalah VPN yang kita buat di connected. Nah, ini udah connect ke server. Nah ya. Sekarang garis besarnya kurang lebih seperti itu. Jadi urutannya kita buat user di VPN Mikrotik, kemudian buat user account di remote desktop connection tadi di server ya. Nah untuk connectionnya kita panggil IP servernya apa, ini IP servernya connect. Nah ini dimasukkan user account yang kita buat di komputer manajemen. Jadi ada dua nih ya, user account VPN, user account komputer manajemen. VPN itu untuk mengaktifkan, jadi seolah kita punya jalan tol sendiri lah ya, dan orang lain nggak bisa nimbrung karena VPN itu sendiri adalah private virtual network. Jadi seolah-olah kita punya network sendiri dan hanya orang-orang yang memang diberi akses untuk atau berhak mengelola jaringan yang kita udah buat. Jadi secara keamanan ya cukup baik ya. Oke, masukkan seperti ini. Nah ini udah masuk ke server ya. Biasanya tadi seperti di awal saya informasikan itu lebih banyak yang program-program sifatnya desktop. Kadang-kadang perusahaan tuh ada yang ingin berbasis web, ada yang berbasis desktop. Kalau desktop kebanyakan saya buatnya seperti ini, remote desktop. Memang ini tergantung juga nanti baiknya user. Kalau usernya sampai ratusan kayak gitu ya otomatis dari sisi bandwidth, kalau kayak hardware. Jadi kembali lagi kebutuhan analisa pada saat kita akan membangun sistemnya seperti apa. Apakah ini harus menggunakan remote desktop misalnya, ada client server, atau kita cloud hostingnya dengan yang sekarang itu teknologinya udah beda lah ya, udah banyak pilihan seperti itu ya. Itu remote desktop menggunakan VPN di Mikrotik. Oke, kalau ada pertanyaan tinggal diisi di kolom komentarnya, insya Allah nanti saya coba kita sharing aja ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.